Gila, Indonesia bantai Timor Leste dengan skor yang cukup meyakinkan, yaitu 6-2. Ada satu hal yang paling menarik dari pertandingan malam ini, yaitu adalah bagaimana Coach Indra Syafri yang sudah insaf ya, alias sudah sadar bahwasanya starting line up yang dia pernah turunkan di 2 pertandingan awal itu tidak cukup efektif, dan kali ini ia sudah merotasi pemain yang mana sebelumnya menjadi pemain cadangan, kali ini masuk menjadi starting line up, dan terbukti langsung memberikan kontribusi nyata, dan terbukti permainan sangat-sangat berubah drastis dari 2 pertandingan sebelumnya. Kita cukup apresiasi untuk Coach Indra Syafri yang sebelumnya coach ini banyak menuai kritik ya, meskipun menang tapi banyak kritik yang didapatkan ketika lawan Kamboja karena kita hanya bisa menang 2-0, dan itu di babak kedua di pertengahan dan di akhir-akhir babak kedua. Tapi kali ini Coach Indra Syafri betul-betul membungkam mulut netizen, bahwasanya menunjukkan bahwasanya ia masih bisa atau ia masih layak untuk mengasuh timnas U19. Dan ini juga hasil daripada opini-opini daripada seluruh pecinta sepak bola untuk menyuarakan agar Raven, Welber ini masuk dalam starting line up. Dan terbukti Welber kerja keras dari awal sampai akhir, meskipun akhirnya ditandu keluar karena mengalami cedera. Semoga aja cederanya tidak parah ya, sehingga ia masih bisa bermain nanti untuk di semifinal. Dan Raven, gacor kali Raven guys. Raven yang kita lihat itu bagaimana dia seperti kehilangan arah. Kali ini Raven membuktikan bahwasanya ia layak untuk menjadi starting line up, menjadi starter di starting line up, dan ia layak untuk menjadi pemain andalan timnas U19. Karena sayang sekali memang kalau misalnya potensi Raven ini tidak kita maksimalkan. Dan terbukti ketika Raven dikasih kepercayaan untuk menjadi starter, dan ia langsung menggaransi dengan 2 gol dan 2 assist. Luar biasa. Bisa kita bilang Jens Raven betul-betul menjadi bintang, menjadi sorotan di pertandingan malam ini. Bagaimana tidak, berkat kontribusinya, berkat aksinya, ia berhasil membuat Indonesia unggul 6-2 guys. 2 gol yang cukup berarti, khususnya di babak pertama ketika Jens Raven itu berhasil membuka keran gol Indonesia, sehingga 5 gol itu bisa masuk ya gara-gara dia. Kalau misalnya nggak ada dia, mungkin itu lain cerita guys. Apalagi Timor Leste sempat itu menyamakan kedudukan melalui penalti kan. Kalau misalnya sempat tadi itu kita kebobolan luan, mungkin bisa jadi mental anak-anak tim U19 itu pasti akan roboh gitu. Untungnya ada si Raven yang langsung mengkonversi menjadi gol, umpan daripada Caviatur. Memang Caviatur ini luar biasa ya. Umpan-umpan manjanya, dia sudah mencetak berapa banyak assist tadi itu kita lihat ya. Oke, kita satu-satu kita bahas. Pertama Raven dulu. Raven berhasil mencetak gol 1-0, kemudian disamakan, kemudian mencetak gol lagi. Dan yang uniknya adalah di situ Caviatur menjadi aktor di balik 2 golnya si Raven. Pertama sepak pojok, Caviatur ini memang umpan-umpannya manja banget guys, serius. Ini pemain masa depan kita ini, semoga tidak hilang nanti ketika di senior. Semoga dia bisa masuk senior seperti Marcelino ya, di umur-umur belasan tapi udah bisa masuk senior. Karena Caviatur ini punya potensi kalau misalnya kita bilang guys ya. Apalagi dengan Raven ini kayaknya dia klop banget. Seakan-akan ketika Caviatur udah ngoper, di situ udah paham itu si Raven. Gitu juga sebaliknya, ketika Raven sudah ngoper, kayaknya Caviatur udah paham di mana posisi. Nah, jadi Raven ini betul-betul mengajarkan kita bagaimana untuk menjadi pemain bola yang baik dan benar guys. Efektif ya, tidak banyak kontrol bola, tidak terlalu banyak dribbling, kita bilangnya kontrol bolanya bagus, dan juga visi bermainnya juga bagus. Dan itu yang dilupakan oleh banyak pemain Indonesia, khususnya di bagian striker, adalah position. Pentingnya mencari posisi, dan itu terbukti dan itu langsung diperlihatkan oleh si Raven. Yang Jens Raven ini memperlihatkan bagaimana peran daripada sosok seorang striker, bagaimana cara bekerja seorang striker, dan terbukti posisi-posisi daripada Jens Raven itu
betul-betul seakan-akan mengajarkan striker-striker Indonesia yang lainnya begini loh untuk menjadi striker. Meskipun tidak gol yang dirasakan oleh Jens Raven itu bukanlah gol-gol indah, tapi itulah tugas daripada striker, yaitu mencetak gol, memanfaatkan sekecil apapun itu peluang meskipun golnya itu tidak spektakuler. Ini mengingatkan aku, momen ini mengingatkan aku dengan gol-gol yang dilesahkan oleh Inzaghi, guys. Filippo Inzaghi sering sekali itu mencetak gol itu seperti yang dilakukan Jens Raven ini, guys, yang betul-betul tap-in gol-gol yang memang seakan-akan itu bola datang ke dia, bukan dia yang menjemput bola, tapi bola yang menghampiri dia, guys. Bahkan Ravens ini sempat punya peluang untuk cetak hat-trick, tapi dia lebih mau untuk berbagi kepada Kakak. Mungkin dia juga tahu ya, Kakak sekarang ini sedang drop ya, alias dalam artian kurang percaya diri karena di 2 pertandingan awal juga kurang maksimal, belum lagi ditambah lagi hujatan-hujatan netizen kepada Kakak, sehingga membuat Kakak merasa down. Dan hebatnya daripada Ravens, selain dia hebat dalam main bola, dia juga hebat dalam untuk meningkatkan kepercayaan diri kawannya. Luar biasa, ilmu sosialnya juga keren nih kawan ini, guys. Terbukti, padahal di saat itu dia berpeluang besar untuk cetak hat-trick. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah mengoper kepada Kakak untuk meningkatkan kepercayaan Kakak, guys. Dan terbukti Kakak ketika itu berhasil mengkonversi menjadi gol berkat umpan manis daripada Raven. Tapi lihat selebrasinya, lihat selebrasi daripada si Raven, dan Kakak lihat bagaimana Raven langsung menunjuk Kakak, seakan-akan mengindikasikan bahwasanya ini Kakak loh yang cetak gol. Ayo beri apresiasi kepada Kakak dan jangan hujat lagi dia. Aku merasa itu ada pesan dalam selebrasi mereka itu, dan aku itu betul-betul respect, apresiasi betul apa yang dilakukan oleh seorang Raven. Bayangkan pemain yang masih belasan tahun, pemain di bawah U19 tahun ini, tapi sudah punya pola pikir yang dewasa ya. Bahkan bisa kita bilang ini adalah pola pikir pemain-pemain profesional yang sudah malah melintang di klub-klub elit di Eropa, guys. Tapi lihat, ini berada di Indonesia. Bayangkan, ini seakan-akan Ravens mengajarkan lagi kepada seluruh pemain Indonesia bahwasanya begini loh cara kita bermain bola. Selain daripada skill, position, dan juga akurasi tendangan, satu lagi yaitu adalah tentang bagaimana tim itu bekerja, teamwork gitu. Kita bahwasanya adalah tim dan lebih mementingkan kemenangan untuk tim daripada bersinar sendiri. Lihat itu Raven, dia nggak mau bersinar sendiri, dia pengen semua kawan-kawannya juga ikut bersinar. Dan terbukti asis itu cukup berbicara banyak. Asis ini mengingatkan aku dengan bagaimana Ronaldo yang mengoper ke Bruno Fernandes di Piala Euro kemarin, guys. Mirip kali, mirip. Pak Ronaldo bisa cetak gol tapi dia ngoper kepada Bruno Fernandes. Sebenarnya aku bingung ya, siapa yang layak untuk menjadi man of the match kali ini? Apakah Raven atau Caviatur? Caviatur ini memang hanya mencetak 1 gol, tapi 1 gol yang dia lesahkan itu, lihat guys, ini adalah gol-gol yang berkelas, gol-gol kelas dunia. Ini bisa kita bilang adalah gol-gol seorang playmaker, gol-gol memang pemain nomor 10, guys. Lihat juga, dia tidak hanya mencetak gol, tapi lihat dia memberikan 3 assist. Yang pertama assist untuk Raven, yang kedua untuk Raven lagi, dan yang ketiga untuk Kadek ya, yang dari sepak pojok. 2 lewat sepak pojok, 1 dari sepak pojok, tapi open play lagi dan memberikan umpan manja kepada si Raven. Dan ini mengindikasikan bahwasannya tendangan daripada si Caviatur ini betul-betul memiliki akurasi yang cukup tinggi, guys. Ini tendangannya matang banget, seakan-akan dia itu bukan pemain U19, guys. Inilah pemain yang kurang kalau misalnya aku bilang di timnas senior. Mungkin dengan hadirnya nanti mungkin si Caviatur di timnas senior ini akan memberikan warna baru ya di dalam timnas senior kita, guys. Apalagi ini dia pemain kaki kiri, yang mana kita itu untuk di sayap kiri kita itu butuh pemain yang banyak di kaki kiri, guys ya. Dan mungkin bisa jadi ini Caviatur bisa menjadi solusi untuk di timnas masa depan nanti, guys, di timnas senior. Aku salut sama Caviatur, dia mencetak 3 assist dan 1 gol. Raven cetak 2 gol dan 2 assist. Jadi kira-kira siapakah yang layak untuk menjadi guys, jadi man of the match, guys? Komen di kolom komentar. Karena jujur ini
Caviator ini betul-betul memiliki visi bermain yang cukup bagus. Kreativitas dia itu luar biasa banget. Bayangkan kalau dia udah megang bola itu bagaimana build up serangan itu manja betul. Sentuhan-sentuhannya, kontrol bolanya lembut banget guys, smooth lah pokoknya. Pokoknya aku salut lah pokoknya dengan Coach Indra Safri untuk pertandingan kali ini. Ya terlepas memang lawan kita adalah Timor Leste, tapi ya kemarin juga kita lawan Kamboja juga kewalahan gitu kan. Terlepas daripada kita hanya menghadapi Timor Leste, tapi permainan kali ini itu betul-betul berubah daripada permainan yang sebelumnya. Sebelumnya kita itu hanya fokus kepada sayap, umpan crossing, potong, lagi sayap, umpan crossing, potong, gitu-gitu aja. Kali ini kita betul-betul memberikan variasi serangan tidak hanya melalui sayap, tidak monoton lagi. Terbukti gol-golnya itu berbagai macam posisi ya, bahkan golnya si Vigo itu di luar kotak penalti, golnya siapa juga tadi, si Caviator juga di luar kotak penalti. Aku respect juga ya nengok golnya si Vigo ini. Gol Vigo itu betul-betul kayak gol Luis Figo ya. Betul-betul gol kelas dunia. Nah, golnya Vigo ini mengingatkan aku dengan sosok Christian Gonzalez lawan Filipina di Piala Tiger, Piala AFF guys. Saat itu golnya di luar kotak penalti juga segitu, terus di ujung mister gawang juga dia golnya itu. Makanya salut sih sama Vigo ya, bisa memanfaatkan umpan Raven, dan itu umpan Raven yang dari jatuh ya. Ravennya jatuh terus bolanya pas jatuh di kaki Vigo, dan Vigo langsung ambil acang-acang dan langsung boom, gol kelas dunia guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke Welber. Nah, Welber ini ya meskipun dia tidak mencetak gol, tapi layak kita apresiasi sebesar-besarnya. Karena beliaulah keseimbangan tim Indonesia ini masih tetap seimbang. Bahkan dia rela naik dan turun ya untuk mengangkut bola, ngejar bola, ya jemput bola. Tapi sayang sekali di menit 80-an tadi Welber kalau nggak salah tadi cedera sehingga ditarik keluar. Dan semoga aja Welber tidak cedera parah guys. Moga-moga nggak ACL ya. Kemudian kita tadi Kadek. Nah, Kadek ini agak lain aku bilang ya. Kenapa aku bilang agak lain? Dia kan posisinya itu bukan striker, bukan sayap, bukan juga gelandang, tapi dia itu back gitu kan. Tapi Kadek ini tuh betul-betul seakan-akan menjadi Sergio Ramos guys. Back yang gacor, back yang nggak pernah absen untuk mencetak gol. Terbukti dia tuh pemain yang paling sering mencetak gol guys. Dalam artian nggak pernah absen, meskipun nggak banyak-banyak, yang penting satu setiap pertandingan. Wah gila ini sumbangsihnya ya daripada si Kadek ini, gacor kali. Meski posisi back tapi tetap gacor layaknya seorang striker guys. Kemudian kita masuk ke Kakak. Ya Kakak akhirnya berhasil memecahkan rekening rekening golnya berkat asis manja daripada si Raven, yang seharusnya Raven bisa hat-trick tapi lebih memilih kepada mengoper kepada si Kakak biar mental Kakak naik. Dan ini menjadi hutang budi kayaknya aku bisa bilang ke Kakak ya. Kakak harusnya berterima kasih banyak kepada Raven, karena Raven ini betul-betul tidak egois, menghilangkan rasa egoisnya, menghilangkan rasa ingin jadi bintang sendiri, karena ia ingin juga pengen kawan-kawannya menjadi bintang. Terbukti Kakak sebelumnya menjadi bintang, tapi karena kontroversi joget TikToknya ya setelah menyamakan kedudukan, kemudian juga beberapa pertandingan underperform. Jadi ini menjadi tekanan tersendiri bagi si Kakak ya guys. Untung aja ada Raven yang betul-betul mendukung mendukung Kakak tidak hanya di luar lapangan tapi juga di dalam lapangan guys. Terbukti asisnya itu menyelamatkan Kakak dari hujatan netizen guys. Kakak, semangat Kakak, jangan lagi down Kakak. Kami tetap mendukung Kakak untuk menjadi bintang masa depan. Dan terbukti golnya, selebrasinya tidak lagi tidak lagi terlalu kita bilang tidak terlalu mencuri perhatian kali ya, nggak kayak dulu lagi ya kan. Mungkin itu juga dia udah belajar banyak tentang bagaimana bersikap, bagaimana berselebrasi ya. Tapi sebenarnya ini seharusnya malah inilah momen terbaik untuk si Kakak untuk joget ya kan. Kenapa? Karena bisa cetak gol di saat sudah unggul. Kalau kemarin kan cetak gol nggak lagi unggul, lagi nyamakan kedudukan, wajar lah nggak boleh joget. Nah ini kan lagi unggul nih, maunya joget tuh si Kakak untuk menimbulkan rasa percaya dirinya lagi gitu kan, menjadi trademark dia tersendiri. Tapi mungkin Kakaknya udah sempat kena mentaluan, kena gangguan, dia mentalnya jadi gara-gara banyak hujatan, terakhir dia lebih memilih untuk tidak
terlalu heboh selebrasinya. Dan aku salut juga dengan pemikiran daripada si kakak ini guys. Dan terakhir yang paling akhir adalah Coach Indra Syafri. Kita wajib mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Coach Indra Syafri karena sudah sadar bahwasanya merubah starting line up itu penting, apalagi sudah terjadi kebuntuan ya. Dan terbukti ketika sudah mengubah starting line up berbuah manis dan Indonesia berhasil menang mencukur habis Timor Leste dengan skor 6-2. Dan ini menunjukkan bahwasanya Raven tak layak untuk menjadi cadangan, dan ini menunjukkan bahwasanya Raven seharusnya berada di starting line up karena terbukti ia langsung memberikan kontribusi nyata. Apakah Raven layak masuk timnas senior guys? Komen di kolom komentar. Kira-kira cocok nggak Raven itu masuk timnas senior? Komen di kolom komentar.